Perkenalkan, nama saya Komang Gunarto Yase, mengajar pemasaran produk kreatif dan kewirausahaan SMK PGRI 5 Denpasar, PPG Clothing ketiga Universitas Negeri Makassar. Sekian dan terima kasih. Om Santi Santi Om. Sebelum mulai pelajarannya, Pak akan mengenalkan absen dulu ya. Baik, Pak. Alisa Putri, Ada, Pak. silakan duduk. Ibu Vira Epriani Putri. Ada yang belum absen? Sudah, Pak. Sudah. Gimana hari ini kelasnya sudah bersih? Sudah. Semoga ya, kalian belajar itu bersemangat karena apa? Cuacanya hari ini tidak mendung. Pak, bertanya tentang materi sekarang. Kalian tahu nggak wirausaha? Belum tahu? Belum. Pernah mendengar? Pernah. Di mana kalian mendengar? Di sekolah. Di sosial media, lagi di masyarakat. Kalau peta konsep sikap dan perilaku kewirausahaan, yang pertama itu pasti ada pengertian. Apa sih artinya pengertian kewirausahaan? Pak sebentar akan jelaskan. Dan yang nomor 2 itu pengertian wirausaha. Yang nomor 3 itu karakteristik seorang wirausaha. Karakteristik apa itu karakter? Ya, sikap. Kalian punya sikap atau tidak? Punya. Apakah yang kalian tahu tentang wirausaha? Ya, silakan. Wirausaha adalah individu yang memiliki kemampuan dan keberanian untuk memulai dan mengembangkan usaha atau bisnis dengan tujuan untuk mencapai kesuksesan dan Ya, orang individu berani mengambil risiko. Kalian berani mengambil risiko? Belum berani. Masih kalian berpikir-pikir. Makanya kalian harus dulu harus kalian membaca. Itu punya setiap ada buku baca. Itu punya pemahaman bermakna. Kewirausahaan adalah mampu menciptakan peluang atau lapangan pekerjaan. Benar atau tidak? Benar. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa dapat yang pertama itu memahami tentang wirausaha dan kewirausahaan. Apa sih maksudnya wirausaha? Ntar akan jelaskan lagi ini. Memahami. Sebelum memulai ya, mari kita ice breaking dulu ya. Silakan kita berdiri dulu ya. SMK Bisa. SMK Hebat. Skor 5 Jaya. sekali lagi.
ini tentang kewirausahaan. Udah. Harus sekarang Pak jelasin nih. Wirausaha. Pengertian wirausaha dalam abad ke-8 ekonom seorang Prancis. Ekonomi Prancis yang wira berarti apa itu wira? Kesatria. Nah, wira sama dengan Berjuang. apa lagi? Pahlawan. Wah, lawan. Kita sampai sini dia. Nah. Usaha apa itu usaha? Usaha itu adalah kesempatan untuk mencapai tujuan. Ini para ahli mengatakannya. Ini para ahli ini ada dua. Yang pertama, Samsudin Suryana adalah seorang memiliki percaya diri. Samsudin Suryana mengatakan ya seorang wirausaha itu harus memiliki percaya diri. Perlu nggak kalian percaya diri? Perlu. Percaya diri, tugas dan hasil mengambil resiko. Ini dia. Seorang wirausaha punya itu ya berani harus mengambil resiko. Ini. Yang nomor dua, Prawira Kusumo. Wirausaha melakukan upaya kreatif dan inovatif. Artinya yang mempunyai inovasi. Punya inovasi ya. Nah, sekarang itu Pak akan tugaskan membentuk LKPD. Diskusikan kelompokmu tugas materi kerja prestatif. Sudah bentuk kelompoknya? Sudah. Kelompok 2 mana kelompok 2? Kelompok 2. Kelompok 2 dapat kerja mawas diri. Kelompok 3 kerja cerdas. Kelompok 5 dapat kerja tuntas. Ya. Kelompok 4 apa itu? Kerja keras. Yang terakhir apa kerja? Kerja ikhlas. Kelompok ayah. Misalkan yang pertama itu lah, tulis nama kalian, udah, nama, absen, sama ini kelompok kalian, ya. Ya, maksudnya.
nomor 3, ada yang tanyakan lagi? Kita coba manfaat kewirausahaan. Saya bertanyakan dengan pokoknya kalian itu intinya bisa berbicara, berani berbicara. Kelompok 5. Ada yang sulit? Bisa. Udah. Pak akan baca aja sekarang ya. Pak. Presentasinya. Baca aja. Kelompok 1 silakan presentasi dan silakan maju ke depan ya. Udah. Ya silakan mulai perkenalkan dulu. Anjali. Om Swastiastu. Halo semuanya, selamat dari kerja ikhlas. Izinkan kami untuk mempresentasikan materi tentang kerja ikhlas. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Anissa Putri. Nama saya Wahyu Putri Perkandari. Nama saya Kusya Busri Jati. Nama saya Igusti Ayu Febriani. Sebelum kita masuk ke materi kerja ikhlas, izinkan saya untuk memperjelaskan tentang wirausaha terlebih dahulu. Wirausaha diambil dari dua kata. Yang pertama wira, yang berarti pejuang, pahlawan atau manusia unggul, dan usaha yang berarti perbuatan untuk mencapai sebuah tujuan. Kesimpulannya, wirausaha adalah seorang pejuang atau pahlawan yang berani mengambil kesempatan atau resiko untuk mencapai sebuah tujuan. Di sini apakah ada yang ingin menjadi seorang wirausaha? Nah, untuk menjadi seorang wirausaha pastinya diperlukan beberapa sikap dan perilaku. Salah satu contohnya adalah kerja ikhlas yang akan dijelaskan oleh kami. Sekian penjelasan materi tentang kerja ikhlas dari kelompok kami. Apakah ada yang bertanya? Ya silakan saya Suti. Perkenalkan nama saya Suti. Saya ingin bertanya, tolong sebutkan contoh kerja ikhlas dalam lingkungan keluarga. Coba sebutkan kerja ikhlas dalam lingkungan keluarga. Kan gitu pertanyaannya aja. Perkenalkan nama saya Kusya Busri Jati. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari contoh kerja ikhlas di lingkungan keluarga adalah membantu orang tua. Apa hasil terima? Pertama itu pertanyaan juga membantu orang tua di rumah. Pertanyaannya, kalian sudah membantu orang tua di rumah? Sudah. Apakah ada yang bertanya lagi? Apakah dalam rasa wajib ada kelas, kerja kelas, jika wajib kalau dengan alasan yang singkat? Apakah seorang wirausaha itu wajib nggak ada kerja ikhlas? Kan itu ya. Coba jelaskan. Baik, perkenalkan nama saya Putri. Izin menjawab dari matematika. Kenapa kerja ikhlas itu diperlukan untuk berwirausaha? Karena dengan adanya kerja ikhlas, maka kita akan mengerjakan sesuatu itu dengan senang hati dan tanpa mengharapkan imbalan, sehingga hasil dari kerja ikhlas tersebut dapat baik hasilnya dan tidak setengah-setengah seperti itu. Apakah bisa diterima? Apakah ada yang bertanya lagi?
Baik, jika tidak ada yang bertanya lagi, kami tutup presentasi kami dengan Prama Santi. Om Santi Santi Santi. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang kerja mawas diri. Sebelum kami mulai presentasi, izinkan kami mengenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Ika Demiantara Putra. Nama saya Dulu Pakai Jasa Putra. Kenalkan nama saya Kadar Jasa Putra. Kenalkan nama saya Bagus Putra. Nah, yang pertama ada pengertian wirausaha. Wirausaha adalah individu yang memiliki kemampuan dan keberanian untuk memulai dan mengembangkan usaha atau bisnis dengan tujuan untuk mencapai keuntungan dan menciptakan lapangan kerja. Dan yang terakhir meningkatkan profesionalisme. Profesionalisme. Sebelum saya berpresentasi, apakah teman-teman ada yang bertanya? Ya, silakan. Dari kelompok 1, Pak. Saya dari Mas dari Duayu. Ya, silakan. Kenalkan, saya Wayu. Izin bertanya. Terus sebutin manfaat kerja mawas diri bagaimana? Manfaat. Mawas diri untuk orang lain. Apa manfaat? Ya, silakan. Yang menjawab, manfaat kerja lain adalah kita bekerja itu kan dan keselamatan, berarti kita membuang biaya untuk diri kita sendiri. Contoh misalnya kayak kita punya anak buah, katakan kerja otomatis kita membiayai hidup. Yang kedua, kita menjadi pelaku dalam menabrak seseorang, jadi juga kita menghemat biaya lah istilahnya. Cukup? Jadi Ya, silakan. ya dari Malaysia. Perkenalkan, nama saya Rizkita dari kelompok 4. Saya izin bertanya. Tadi kan dijelaskan kalau manfaat kerja mawas diri itu seperti masalah di rumah dan dibawa di pekerjaan. Apa yang terjadi jika kita tidak menerapkan sikap kerja mawas diri? Sepertinya kita akan kurang fokus dalam pekerjaan itu menyebabkan kecelakaan kerja. Jadi gimana? Pertama, dia tidak fokus. Kalau mawas diri manusia tidak fokus bekerja itu kan apa namanya, kacau. Itu udah kacau. Akan mengakibatkan apa namanya dulu persaingan kita sehat, akan pertengkaran. Itu namanya sikap mawas diri. Artinya dia waspada. Ya, lanjut. Kalau tidak ada yang bertanya, saya tutup presentasi hari ini dengan Pramo Santi. Om Santi Santi Santi. Tangan jari. Om Swastiastu. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 3. Sebelum kami memulai presentasi, perkenalkan nama saya Karya Arya Muslim Putra. Perkenalkan, nama saya Eko Sekali. Kenalkan nama saya Radana. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kerja cerdas. Sebelum kita mulai ke kerja cerdas, langkah baiknya kita tahu tentang wirausaha. Wira artinya pejuang atau pahlawan, sedangkan usaha adalah peluang. Jadi bisa disimpulkan kegiatan yang memiliki manfaat yang besar bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya masuk ke dalam kerja cerdas yang dijelaskan oleh Umar. Manfaat kerja cerdas bagi orang lain. Kerja cerdas dapat bermanfaat bagi orang lain karena dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Maka di sini kami akan membuka sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Minta. Izin bertanya. Yang pertama, coba jelaskan manfaat kerja cerdas yang berada di lingkungan keluarga. Manfaat kerja cerdas dalam lingkungan keluarga. Ya, cerdas menggunakan pikiran. Apa sih manfaat dalam lingkungan keluarga? Izin manfaat kerja cerdas dalam keluarga itu misalkan kita beri, misalnya ibu kita itu sedang mengasuh adik kita. Nah, adik kita itu kan sedang nangis, sedangkan ibu kita itu kebingungan kita harus bagaimana. Jadi kita berpikir saja bagaimana kalau kita saja yang menjaga adik kita supaya tidak menangis, seperti memberikan dia mainan atau lain sebagainya. Bisa diterima? Baiklah, jika tidak ada yang bertanya lagi, kami tutup presentasi kami dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Karena
sudah bekerja keras lalu hasil malah mengkhianati kerja yang kita sudah buat itu, apa yang harus kita lakukan? Jika sudah kerja keras tapi hasilnya tidak bagus, kan gitu ya? Apa yang kalian lakukan? Itu maksudnya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan Arya. Menurut saya, jika kalian sudah bekerja keras tapi hasilnya tetap mengkhianati hasil kerja kalian itu, mungkin sebaiknya kita harus tetap mencoba dan pantang menyerah karena kegagalan adalah awal dari sebuah kesuksesan. Udah dulu. Demikian materi presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata yang sengaja maupun tidak sengaja. Saya tutup dengan paragraf. Om Santi 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 Om. Sudah tuntas kan? Ya, sekarang. Pengenalan dari Om Swastiastu. Perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi kami yaitu kerja cerdas. Sebelum masuk ke materi, LKPN kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Andrea Sekali Bunda Lestari. Perkenalkan, nama saya Rifki Polisnya Indrayasi. Perkenalkan, nama saya Putri Transmedia Putri. Perkenalkan, nama saya Dewa Sudestra Destini. Pengertian kerja cerdas yang akan dijelaskan oleh ciri kerja tuntas adalah bekerja dengan semangat, bekerja secara maksimal, mampu menyelesaikan tugasnya hingga tuntas sesuai deadline. Setiap penjelasan dari kami, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan bertanya. Ya. Karena saya baru dari kelompok 1, menurut kalian gimana cara menerapkan kerja tuntas di lingkungan sekolah? Bagaimana cara menerapkan kerja tuntas di lingkungan sekolah? Bagaimana caranya menerapkan? Contohnya apa? Coba. Apa itu? Bagaimana caranya itu? Saya akan menjawab pertanyaan dari Bayu. Caranya itu dengan mengerjakan tugas pas setengah. Mengerjakan tugas yang dikasih oleh Bapak ke Ibu Guru dengan tulus ikhlas, tidak setengah-setengah. Itu namanya kerja tuntas. Ya, Bud? Sekian presentasi dari kami tutup presentasi ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Om Santi Santi Santi. Dari sekian gitu ya presentasinya itu, sekarang kita perjelas dan pertajam lagi tentang kerja prestatif. Kerja prestatif itu adalah seorang wirausaha itu ingin maju, terdiri dari ini. Kerja ikhlas itu apa? Kerja itu ikhlas itu adalah kerja yang tidak menerima imbalan. Kerja mewasiri, ya, kerja itu waspada terhadap diri sendiri. Kerja cerdas, ya, kerja itu menggunakan otak dan pikiran, itu namanya kerja cerdas. Di sini sedang pakai kepintaran. Itu poinnya aja. Pak disimpulkan ini kerja cerdas itu menggunakan otak dan pikiran. Kalau kerja keras, ya, kerja menggunakan dengan fisik atau otot. Itu bagiannya itu. Kerja tuntas, kerja tuntas itu adalah kerja tidak setengah-setengah. Kerja keras, kerja menggunakan dengan fisik. Sampai di sana ada yang ditanyakan? Ya. Sampai di sana ada yang belum paham? Coba Pak, kita tolong simpulkan dari awal sampai akhir. Ya, silakan. Modelnya berusaha adalah seorang pahlawan atau pejuang yang berani untuk
kerja keras dan kerja tegas. Ya, sekarang jadi Pak simpulkan ya tentang materi pemasaran dan kewirausahaan itulah seorang wirausaha itu berani mengambil resiko. Itu intinya. Kalau menjadi wirausaha harus berani mengambil resiko. Kalau tidak berani mengambil resiko, kalian itu gagal selamanya. Tidak berani mencoba. Itu poinnya. Setelah kalian berani mengambil resiko, ini kalian akan hadapi nanti dalam hidup kalian. Ada namanya kerja ikhlas, kerja mawas diri, kerja cerdas, kerja keras, kerja tuntas. Itu dulu. Sampai di sana ada yang tanyakan? Tidak. Paham? Sudah.